Film dimulai di sebuah pembangkit listrik luar kota, di mana para karyawan sedang merayakan ulang tahun rekan kerja mereka. Tetapi tiba-tiba mereka melihat suatu bayangan aneh melalui kamera CCTV. Salah satu karyawan pun pergi untuk mengeceknya dan dikejutkan dengan monster misterius yang langsung menyerangnya. Saat karyawan itu hendak kembali ke dalam kantor, makhluk itu pun datang lebih banyak dan mulai membunuh semua orang di gedung tersebut. Di tengah gerhana matahari, makhluk mengerikan itu mulai muncul di seluruh dunia dan membunuh jutaan umat serta menghancurkan kota. Orang-orang pun menyebut peristiwa ini sebagai Judgment Day atau Hari Penghakiman. Seluruh tentara lalu dikerahkan untuk melawan monster-monster tersebut dan berlangsung selama gerhana. Akibatnya, jutaan nyawa dan bertonton sumber daya hilang dalam peperangan itu. Tapi untungnya, semua makhluk itu berhasil dimusnahkan dan umat manusia mulai membangun kembali kehidupan dari awal. Mereka sengaja merancang instalasi pelindung yang dikenal sebagai The Gates atau gerbang. Jadi, jika suatu waktu makhluk itu kembali, para manusia bisa berlindung di Gates. 15 tahun kemudian, dunia sudah melakukan rutinitas normal lagi. Kita lalu diperlihatkan dengan seorang pria bernama Dave yang bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan. Sementara mantan istrinya yaitu Laura bekerja sebagai guru di sekolah setempat. Di sisi lain, putra mereka yang bernama Tyler menemui pacarnya yaitu Maddie yang sedang mengkhawatirkan tentang gerhana yang akan datang. Tyler pun mencoba menenangkannya karena dalam 15 tahun ini sudah pernah terjadi gerhana tapi tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, prajurit bernama Garrett mendapat panggilan dari The Gates untuk datang karena terdeteksi adanya aktivitas gempa besar. Saat Garrett tiba di The Gates, ia sudah menduga kalau situasi ini cukup serius. Ia lalu mulai memeriksa semua sistem, namun tiba-tiba kotak listrik meledak yang akhirnya membuat mereka kehilangan seluruh jaringan. Di tempat lain, Dave pergi menjemput Tyler di rumah Laura. Lalu di malam harinya, Dave mendapat telepon dari paman Ted yang memberitahu kalau hari penghakiman yang baru akan terjadi besok. Jadi ia pun menyuruh Dave agar membawa keluarganya ke tempat penampungan sebelum gerhana dimulai. Bahkan, berita di televisi juga menampilkan jutaan ikan yang mati di mana-mana. Dan ini merupakan salah satu tanda yang sama seperti 15 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, Laura menelepon Dave untuk menyampaikan apa yang ia lihat di berita dan ingin Tyler pulang karena pacar Laura yaitu Melton sudah memesankan mereka tempat di penampungan. Namun, Dave ingin Tyler tetap tinggal bersamanya dan akhirnya membuat keduanya mulai debat. Tetapi saat Dave masuk ke kamar Tyler, ia tak menemukan putranya ada di sana dan hanya mendapati sebuah surat yang berisi nom milik Maddie. Di tengah kerusuhan itu, Milton terus menyuruh Laura agar cepat-cepat berangkat karena tempat penampungan sudah penuh. Namun Laura menolak pergi tanpa Tyler. Jadi, Milton pun langsung melacak lokasi Tyler melalui nom telepon dan menemukan kalau ia ada di taman skate. Ternyata Tyler ada di taman itu bersama Maddie sedang ketakutan karena orang tuanya pergi. Tyler pun berjanji kalau ia tak akan meninggalkan Maddie sendirian. Selang tak lama, suara nyaring terdengar disusul dengan sekawanan besar burung yang berterbangan di langit. Orang-orang di taman pun mulai berlari dengan panik, begitu pula dengan jalanan yang sudah dipenuhi dengan kendaraan yang mencoba meninggalkan kota. Sementara itu di The Gates, Garrett serta beberapa pekerja yang sedang memeriksa sistem tiba-tiba mendengar suara aneh. Dan benar saja, makhluk aneh muncul di hadapan mereka dan mulai menyerang salah satu dari mereka. Garrett lalu segera melarikan diri, sedangkan yang lain melepaskan tembakan meskipun peluru biasa tidak bisa membunuh makhluk tersebut. Beberapa saat kemudian, Dave akhirnya menemukan Tyler dan Maddie tepat sebelum sirine peringatan mulai berdering di seluruh kota. Di waktu yang sama, Laura serta Milton juga tiba dan langsung membawa mereka dengan mobilnya. Kini tinggal 1 jam sebelum gerhana terjadi dan kota semakin dipenuhi kekacauan besar. Saat Dave dan yang lainnya sampai di tempat penampungan,
ternyata di sana terjadi kerusuhan karena banyak orang yang mohon-mohon agar bisa masuk ke dalam penampungan. Sedangkan yang masuk ke penampungan hanya dikhususkan untuk wanita dan anak-anak saja. Dave pun menyuruh Tyler agar pergi bersama ibunya dan Maddie ke tempat penampungan. Namun tepat setelah masuk, Tyler merasa bersalah dan kembali lagi ke Dave sambil mengatakan kalau ia tak akan meninggalkan ayahnya. Begitu pula dengan Laura dan Maddie yang mengikuti Tyler. Di saat yang sama, si penjaga mengumumkan kalau tempat penampungan sudah tutup karena penuh. Alhasil, Dave serta yang lainnya pun bergegas kembali ke mobil sambil mendiskusikan beberapa pilihan. Dave lalu mengusulkan agar pergi ke tempat persembunyian Ted yang berada di gurun. Sementara Milton menyarankan agar bersembunyi di sekolahan karena jaraknya lebih dekat dan memiliki ruang bawah tanah. Di tengah perjalanan, gempa melanda daerah tersebut dan gerhana kini dimulai. Tepat saat dunia ditutupi kegelapan, para monster itu pun mulai keluar dari persembunyiannya untuk menyerang. Tak memerlukan waktu lama, para makhluk itu berhasil mengambil alih kota serta membunuh manusia tanpa ampun. Dave pun bersikeras ingin membawa mereka pergi dari kota tersebut. Namun Milton tak mau mendengarkan saran dari Dave yang membuat keduanya mulai adu jotos. Di tengah keributan itu, salah satu monster muncul dan membawa Milton pergi. Meskipun sedikit shock, tapi Dave serta yang lainnya segera masuk ke dalam mobil dan memilih untuk keluar kota. Setelah setengah perjalanan, mobil mereka mulai kehabisan bensin. Jadi Dave pun berhenti di sekitar mobil-mobil untuk mencari mobil yang masih bisa dipakai. Saat ia menemukan mobil yang kosong, Dave dikagetkan dengan pria si pemilik mobil yang bersembunyi di kursi belakang dan memberitahu Dave kalau ada monster di depan. Monster itu terus berjalan-jalan di sekitar mobil untuk mencari mangsa yang bisa dimakan. Dan saat pandangan monster itu teralihkan, Dave menjalankan mobilnya secara diam-diam agar bertampingan dengan mobil Laura. Dengan begitu, Laura, Tyler, dan Maddie pun bisa pindah ke mobil Dave. Tapi ternyata monster itu menyadari keberadaan mereka dan siap untuk menyerang. Pria itu pun segera keluar dari mobil lalu menaburkan garam ke arah makhluk tersebut. Tetapi itu tak pengaruh dan si monster pun malah melahap pria tersebut. Dave kemudian menggunakan kesempatan ini untuk pergi dan mengambil jalan pegunungan. Singkat cerita, mereka hanya sampai di tempat persembunyian Ted yang merupakan bunker terbuat dari beton. Akan tetapi sayangnya, bunker itu tertutup rapat. Dan tanpa diketahui kalau Ted sedang duduk di depan komputer mengamati mereka, namun seorang menodongkan pistol di kepalanya. Di waktu yang sama, segerombolan monster muncul dan mulai bergegas menuju ke arah Dave serta yang lain. Mereka pun langsung panik. Dave lalu mengambil besi untuk melindungi yang lain. Sampai akhirnya pintu bunker terbuka dan mereka pun bergegas masuk. Dave dan yang lainnya kemudian bertemu dengan paman Ted serta istrinya yang bernama Stella. Tapi mereka juga terkejut setelah melihat Garrett. Rupanya ayah Garrett dulu adalah temannya yaitu Ted. Dan karena Garrett terpisah dari unitnya, jadi ia datang ke Ted untuk meminta bantuan. Di malam harinya, para monster masih di depan pintu dan mencoba untuk masuk, membuat yang lain mulai ketakutan. Garrett lalu mengungkapkan kalau monster-monster itu sensitif terhadap cahaya dan juga panas. Ia juga bercerita tentang bagaimana ia selamat dari hari penghakiman yang pertama, di mana saat itu ia sedang bekerja di sebuah kilang dan saat monster mulai menyerang, ia berhasil menyelam ke dalam kolam lumpur. Selagi Garrett sedang bercerita, Ted memberi sinyal ke Dave agar menyimpan pisau untuk jaga-jaga. Bersamaan dengan itu, monster mirip kelabang merayap ke dalam lubang kecil jendela. Karena sudah larut, Garrett pun bertugas untuk menjaga terlebih dahulu, sedangkan Ted mengajak yang lain bermain kartu sambil menatap Dave dengan penuh arti. Namun Garrett memerhatikan gerakan itu dan langsung mengerahkan pistolnya ke arah Dave serta menyuruhnya agar meletakkan pisau tersebut. Ternyata dari awal Ted memang menantang Garrett tinggal di sini. Namun karena Stella merasa kasihan, jadi mereka mengizinkan Garrett untuk tetap tinggal. Di tengah perselisihan itu, Tyler mencoba mengambil pistol Garrett namun gagal karena tubuhnya terlempar. Di tengah pertarungan itu, monster mirip kelabang tiba-tiba melompat keluar dari dinding dan menggigit Stella. Ted pun dengan sigap melempar makhluk itu lalu menuangkan garam ke atasnya. Setelah itu, Maddie pun berhasil membunuhnya dengan menggunakan pisau. Get down. Mereka kemudian mengikat Garrett dan mencoba menghentikan pendarahan Stella. Pada saat itulah mereka menyadari kalau seekor binatang besar berulang kali berusaha untuk masuk. Dave pun mengusulkan agar mereka pergi dari tempat ini. Awalnya Ted menolak, tapi setelah Stella membujuknya, ia pun akhirnya setuju.
Garrett pun juga bilang kalau ia punya mobil yang bisa membawa semua orang ke The Gates. Alhasil mereka pun memutuskan untuk pergi bersama. Tapi sebelum itu, Ted menunjukkan gudang yang dipenuhi senjata dan membiarkan mereka mempersenjatai diri mereka sendiri. Saat rombongan mulai membuka pintu, Dave langsung menggunakan senjatanya untuk membunuh makhluk yang sudah menunggunya di depan pintu. Setelah itu, mereka pun memulai perjalanan, di mana Tiller melihat seekor monster hanya diam terdiri di sana. Maddie yang penasaran lalu mencoba mendekatinya, namun sebuah tentakel panjang tiba-tiba keluar dari lubang tanah dan menyeret kaki Maddie. Tiller serta Dave pun kemudian langsung memegangi Maddie, sementara Laura menembaki tentakel tersebut. Untungnya, Maddie masih bisa diselamatkan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di puncak gunung dan melihat kota yang sudah hancur porak-poranda. Mereka lalu menemukan mobil Garrett, tetapi ada sedikit kendala sehingga mobilnya tak bisa langsung jalan. Dan di saat itulah ratusan monster muncul dari puncak gunung berlarian menuju ke arah mereka. Akhirnya Stella yang sudah terinfeksi pun mengorbankan diri sendiri untuk menjadi santapan para monster. Di saat monster itu menyerang, mobil Dave kembali menyala sehingga mereka bisa kabur dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, mereka mendapat sinyal radio yang mengabarkan kalau hampir semua tempat penampungan hancur terkena serangan monster. Sampai akhirnya mereka tiba di The Gates namun tak melihat siapapun di sana. Saat Garrett dan Dave memperbaiki aliran listrik, Garrett menjelaskan ke Dave kalau tempat itu sengaja disiapkan untuk invasi kedua dan bertonton air asin sudah terisi penuh. Saat keduanya berhasil memperbaiki listriknya, Garrett tiba-tiba merasakan ada darah menetes dari atas. Dan benar saja, saat dicek ternyata terlihat tubuh manusia yang sudah menjadi santapan monster. Mereka pun segera berkumpul, di mana Garrett menawarkan mereka agar bersembunyi di gudang bahan kimia, karena gerhana kini tersisa 2 jam lagi. Saat mereka menuju ke ruang kimia, salah satu monster muncul dan menyerang Garrett. Untungnya, Dave bisa mengalahkan monster itu, namun suara mereka menarik monster yang lain untuk datang lebih banyak. Garrett yang ketakutan kemudian langsung pergi ke sebuah ruangan dan menyuntikkan diri dengan semacam cairan. Sementara Dave membawa yang lain ke suatu ruangan menuju tangki air garam. Karena rencananya, Dave ingin menjatuhkan para monster itu menggunakan air garam. Dave kemudian pergi melewati ventilasi, di mana ia melihat monster sedang melahap mangsanya. Saat ia sampai di tangki, ia mulai membuka keran untuk mengisi wadahnya. Namun keberadaannya diketahui oleh salah satu monster yang langsung mengejarnya dan meraih kakinya. Dave pun melakukan perlawanan dengan menaburkan garam sehingga membuat si monster hancur menjadi debu. Sementara itu yang lain menunggu Dave sambil melawan para monster. Di tengah kericuhan itu, Dave lalu menggunakan pengeras suara untuk minta yang lain agar menyalakan alarm kebakaran. Monster-monster itu pun semakin mendekat, jadi Ted menyuruh Tiller untuk melindungi Laura serta Maddie. Sedangkan Ted memberanikan diri melawan monster menggunakan kapak. Tetapi sayangnya, ia malah berakhir terbunuh di tangan para monster. Tiller yang sudah kehabisan amunisi lalu langsung menyalakan alarm kebakaran, sehingga air asin mulai berjatuhan ke seluruh tubuh monster dan membuat mereka hancur menjadi debu. Di waktu yang sama, gerhana juga berakhir dan semua monster kembali ke persembunyian mereka. Setelah itu, Laura dan yang lainnya mencoba mencari Garrett yang sudah mulai kehilangan akal sehatnya karena transformasinya. Garrett bahkan menembak Tiller dan menyerang yang lain. Tapi sebelum Garrett melakukan yang lebih jauh, Dave muncul dari belakang dan memukul kepala Garrett menggunakan tabung pemadam api. Meskipun begitu, semua ini belum akhir dari semuanya, karena monster berbentuk kelapang besar tiba-tiba muncul dan memakan Garrett secara utuh. Dave dan yang lainnya pun segera pergi ke ruang medis untuk membuat campuran garam.
Dan tepat setelah monster itu muncul di depan mereka, Dave melemparkan campuran garam itu yang seketika membunuh si monster. Kini Dave, Laura, Tyler, serta Maddie yang berhasil selamat pergi keluar dan melihat dunia sudah hancur total. Tapi kini mereka siap untuk memulai membangun kehidupan kembali. Dan film pun berakhir. Oke, wah, itulah alur cerita film Day of Reckoning yang dirilis pada tahun 2016. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yande. Sampai jumpa di video berikutnya.